Kita visi-visi terjadi masalah. Gimana nih APBD, gimana segala macamnya. Kita sudah memberikan pemahaman pada mereka, tapi kadang-kadang masyarakat kadang-kadang nggak mau paham gitu, sehingga jadi polemik. Nah ini berat. Karena kadang-kadang terbentuk di dalam dulu itu harus dicolok dulu. Nggak perlu kita mengabdi sebagai pengadu. Ya, itu kita ikut. Jadi ibarat orang Terima kasih, pada hari ini kita mendapat kunjungan dari Bapak Haji Edwin selaku anggota DPD RI. Ya. Beliau berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir pada hari ini dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi, tentunya dengan para kepala OPD terkait dengan rencana penyusunan undang-undang terhadap pengelolaan aset. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah sharing dengan Pak Edwin bagaimana dalam pengelolaan dan penataan aset ke depannya. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari regulasi tentunya dalam pengelolaan itu, sehingga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini jelas kemana dan siapa dalam penggunaan itu. Nah, tentunya pada hari ini karena masalah aset ini tidak hanya di Kabupaten Rokan Hilir, hampir seluruh Indonesia permasalahannya, terutama aset-aset terhadap tanah, ya, dan juga alat-alat berat serta kendaraan bermotor, dan termasuk juga terhadap aset-aset sekolah, karena selama ini banyak aset-aset sekolah yang sudah kita bangun akan tapi diklaim oleh pihak ahli warisnya karena kepemilikan daripada lahan tersebut tidak pernah tuntas, tidak jelas gitu kan. Karena itu ke depan kita berharap nanti terhadap aset-aset ini paling tidak kita melakukan inventarisir sehingga dalam penggunaan ini bisa kita lakukan dengan baik, dan juga dalam dalam untuk nanti bantuan dari pemerintah pusat ini bisa kita laksanakan dengan baik pula. Mungkin itu permasalahan mendasar, karena kan kita ini dulu kan merupakan wilayah Kabupaten Pemekaran. Nah, yang banyak permasalahan itu dari aset-aset Bengkalis dulu yang pada saat terjadinya perpindahan ini tidak dibarengi dengan dokumen yang jelas. Nah, ini yang jadi masalah sehingga muncul permasalahan saat ini. Kadang-kadang kita untuk mencari data ini, dokumen-dokumen ataupun sertifikat terhadap penyerahan aset itu tidak pernah ketemu seperti itu, karena di samping juga telah adanya pergantian pejabat gitu, sehingga arsip ini tidak ditemukan dan belum tertata dengan baik. Ya. Hari ini saya surprise ya, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan bersama dalam rangka mewujudkan Rokan Hilir lebih maju gitu, lebih jaya. Memang tema saya turun di sini adalah membahas daftar inventarisasi masalah terkait dengan rancangan undang-undang pengelolaan aset daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan jajaran bahwa ada beberapa persoalan teknis dalam mengelola aset ini. Salah satu contoh ini, kita perlu hibah dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan IPDN, bangunan IPDN itu. Jadi ini bisa saya jembatani, insya Allah mudah-mudahan dapat jalan tengah dan nanti bisa dibangunkan. Pokoknya di situ ada program SMK unggulan atau apapun lah nanti yang dikelola oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang ada. Jadi ini sebetulnya banyak ya dimensi yang harus kita pertimbangkan dan banyak persoalan, sehingga apa nanti pada saat BPK melakukan audit di sini secara administrasi kita bagus, penguasaan aset itu juga benar dan bagus. Nah, ini yang harus kita sama-sama fokuskan. Dan dari sini juga tadi sampaikan ada catatan yang menarik antara aset daerah dan pemerintah pusat. Nah, ini yang menjadi catatan penting menurut saya, sehingga apa? Tidak ada lagi tumpang tindih pengelolaan atau aset yang selama ini tidak tercatat di pembukuan daerah kita. Nah, jadi itu tema besarnya. Namun banyak hal tadi yang juga sudah dibahas mengenai aspirasi, mengenai dana bagi hasil ya, DAU Kabupaten Rokan Hilir yang ternyata nomor 2 di bawah, artinya nomor 11 ya Pak Sekda ya. Dan ini sebetulnya kesalahannya mungkin di pemerintah pusat dalam melihat rumusannya.
Dan yang juga tidak kalah penting yang saya dapat dari pertemuan tadi adalah Rokan Hilir ini semestinya dana bagi hasilnya itu lebih maksimal. Tapi kita perlu buka lagi ini cara menghitung DBH ini bagaimana. Ini perlu transparansi. Terus tadi ada PMK sudah keluar ya, peraturan Menteri Keuangan terkait dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit sudah keluar. Seharusnya Rokan Hilir ini dapat nomor 1 nih. Tapi karena pada saat penyusunan ya, melihat data dan dilihat kondisi di lapangan, ternyata Inhil yang nomor 1. Setelah di cross check lagi ada miss data, dan secara faktanya Rokan Hilir mestinya dapat nomor 1 gitu, dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Jadi banyak PR ini yang bisa kita kerjakan ke depan. Mudah-mudahan setelah pemilu bisa maksimal ya Mas Sekda ya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir, terutama pemerintah daerah yang sudah semangat bekerja untuk supaya ada pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir.